Nah, perkataan berikutnya kembali kepada perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang kelima, wa ala hadza darajat salaf wa immatul khalaf radhiyallahu taala anhum. Dengan metode ini, dengan cara inilah para as-salaf dan para al-a'immatul khalaf, ya, para generasi awal dari sahabat, tabi'in dan tabi'in dan a'immatul khalaf dan imam-imam yang datang setelah mereka, inilah jalan yang ditempuh oleh mereka. Jalan yang ditempuh oleh mereka. Kulluhum muttafiqun alal iqrari wal imrari wal itsbat. Seluruh mereka ini ya mengakui, membiarkan dan menetapkan. Artinya mengakui apa yang Allah sebutkan dan apa yang disebutkan oleh nabinya. Ya, al-imrar, ya, biarkan seperti itu maknanya. Jangan ditakwil, jangan ditahrif. Ya, jangan dirubah-rubah kepada makna yang lain. Imraruha kama ja'at, biarkan dia seperti apa nas itu datang, seperti itu kita yakini. Karena Allah sendiri yang mengatakan tentang dirinya, dan seperti itu juga lah Nabi yang mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Wal itsbat, dan kita tetapkan. Al-iqrar, ya, kita akui. Wal imrar, kita biarkan maknanya seperti itu. Wal itsbat, dan kita tetapkan. Lima warada minas sifati fi kitabillahi wa sunnati rasulih min ghairi ta'arrudin li ta'wilih. Ya, terhadap sifat-sifat yang terdapat pada kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita ya masuk pada pentakwilan daripada sifat-sifat itu. Jelas ya? Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana jalannya para as-salafus salih tentang sifat-sifat Allah, mereka mengikrarkan, kemudian mengakuinya, kemudian mengikrarkan atau mengimrarkan, yaitu membiarkan seperti itu makna dan menetapkan. Tanpa kita merubah, tidak sulit ya pekerjaan kita, tugas kita mengimani apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya, dan itu adalah hal yang sangat mudah dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanpa kita paling-palingkan, kita rubah-rubah kepada makna yang lain. Ikhwatal kiram rahimakumullah, bahwa inilah jalan mereka para a'immatus salaf, para imam-imam. Adakah jalan yang lain yang kita ikuti? Tidak. Mereka sangat berpegang teguh kepada agama ini, dan pemahaman mereka pemahaman yang benar di dalam agama ini. Ya, dan cara mereka beragama pun telah mendapatkan ya rekomendasi dari Nabi dengan menyebutkan khairul quruni qarni. Jika ingin beragama, lihat agama mereka. Kalau ingin beragama seperti apa mereka, kita lakukan. Ya, karena mereka lah orang-orang yang paling paham dengan agama ini. Ya, mereka lah para as-salafus salih. Ya, di dalam mengikuti salaf ada keberkahan. Ya, ada keberkahan. Di dalam mengikuti salaf ada keselamatan. Makanya inilah yang mesti kita pegang di dalam kehidupan kita. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Begitulah Imam Ibnu Mas'ud menyebutkan, ittabi'u wa la tabtadi'u. Berpegang teguhlah kalian dengan mengikuti ittiba kepada Nabi, dan jangan kalian berbuat bid'ah dalam agama ini. Ikhwal kiram rahimakumullah. Kita masuk halaman berikutnya tentang tariqatus salaf alladhi daraju alaihi fi sifat. Metode salaf di dalam hal atau di dalam bab as-sifat. Ya, seperti apa yang dijelaskan tadi oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, lalu dijelaskan perkataan beliau ini oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, alladhi daraja alaihi salaf fi sifat huwa al-iqrar wal itsbat. Menetapkan, ya, meyakini, kemudian menetapkan lima warada min sifatillahi ta'ala fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'arudin li ta'wilihi bima la yattafiq ma'a muradillahi wa rasulih. Di mana kita tetapkan
sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dan Nabi SAW sampaikan, tanpa kita mentakwil, tanpa kita mengalihkan makna kepada makna yang lain yang tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sikap kita jelas, dan bagaimana para as-salafus salih kita menjelaskan, maka itu perkataan tidak ada ghumud sedikit pun, dan kita ingin akan selamat kalau mengikuti cara dan metode mereka para as-salafus salih. Ikhwatul kiram rahimakumullah, terus di bab sifat ini adalah pembahasan yang juga penting, sebagaimana pentingnya pembahasan tentang tauhid rububiyah dan tauhid tauhidul uluhiyah, ya kan? Maka pembahasan tentang sifat juga penting, seperti mana dia masuk kepada 3 pembagian tauhid yang dibahas dalam agama kita. Ya, tidak hanya kita benar dari sisi tauhid rububiyah, tapi kita juga harus memiliki ilmu yang cukup tentang tauhid asma dan sifat, sehingga kita tidak termasuk kepada golong yang menta'til, mentakwil dan mentamsil dan mentasbih Allah Subhanahu wa taala ya kepada makhluknya. Dan bahkan orang-orang yang menetapkan seperti apa yang Allah sampaikan, Rasulnya SAW sampaikan, maka dituduh dengan hal-hal yang lain, disebut dengan mujassimah, disebut dengan musyabbihah dan lain sebagainya. Waliyatubillah. Kata-kata ini pun tidak dikenal dahulu di zaman generasi awal. Kata-kata mujassimah juga tidak dikenal. Ini disematkan kepada para Ahlussunnah wal Jamaah yang berusaha kokoh di atas pemahaman as-salafil ummah. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang benar melangkah, benar dalam beragama, benar dalam bersikap, benar di dalam berbicara, benar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanggungjawabannya berat di hari kiamat kelak, di saat kita dipanggil berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan di dunia ini. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang kokoh di atas akidahnya, karena akidah itu adalah asas dan pondasi yang tidak akan kokoh agama ini tanpa pondasi yang kuat dan kokoh pula. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah pohon tidak akan berdiri tegak tanpa akar yang kokoh di bawah. Ya, maka akar agama ini adalah tauhid, akidah. Nah, kita lihat, bisakah pohon itu hidup tanpa akar? Tidak bisa. Begitupun akidah kita, agama kita tanpa tauhid yang benar, maka ibadah yang kita gunakan, yang kita laksanakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mukmin dia berakidah dengan akidah yang sahihah, maka itu akan mengakibatkan atau menjadikan ibadahnya ibadah yang makbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit tambahan dari penjelasan apa yang dikatakan Al-Imam Ibnu Qudamah dari perkataan Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Nasirus Sunnah, dan kemudian dijelaskan juga oleh Al-Imam Qudamah tentang cara dan jalannya para as-salaf dan a'immatul khalaf di dalam bab sifat, dan semoga kita juga demikian, berjalan di atas jalan yang telah disampaikan oleh mereka. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan memasuki tentang anjuran untuk mengikuti sunnah dan peringatan melakukan bid'ah dalam agama. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya,
Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara